Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tasya Nuzuka Aspirasi dari SI 4201. Di sini saya akan menjelaskan modul 8, yaitu transisi dari analisis ke desain menggunakan diagram interaksi. Berikut ini adalah tujuan-tujuan dari modul 8 ini. Lalu ada peta prosesnya. Berikutnya memperkenalkan model desain. Model desain dibuat dari model persyaratan. Model desain digabung dengan model arsitektur untuk menghasilkan model solusi. Diagram interaksi UML adalah nama kolektif untuk diagram berikut: diagram urutan, diagram komunikasi, dan diagram interaksi overview. Setiap diagram interaksi UML digunakan untuk menunjukkan urutan interaksi yang terjadi antara objek selama satu atau dua skenario use case, sebuah fragmen dari satu skenario use case. Diagram interaksi UML juga dapat digunakan untuk menunjukkan urutan interaksi yang terjadi di antara keduanya, yaitu sistem dan subsistem. Lalu membandingkan analisis dan desain. Analisis membantu kita memudahkan apa yang diketahui tentang proses bisnis yang harus didukung sistem. Sedangkan desain membantu kita membuat model bagaimana sistem akan mendukung proses bisnis. Lalu analisis ketahanan adalah proses yang membantu dalam mengidentifikasi komponen desain yang akan diperlukan dalam model desain. Dalam analisis ketahanan ada input dan output. Dalam input ada use case, skenario use case, diagram aktivitas use case, dan model domain. Dalam output, model desain biasanya ditangkap dalam interaksi UML diagram dengan komponen desain seperti batas, layanan, dan komponen entitas. Komponen batasan, abstraksi layar UI, sensor, antarmuka komunikasi, dan sebagainya. Komponen UI tingkat tinggi, setiap komponen batas harus dikaitkan dengan setidaknya satu aktor. Komponen layanan, mengoordinasikan aliran kontrol, mengisolasi setiap perubahan alur kerja dari komponen batas dan entitas. Komponen entitas, entitas biasanya bersesuaian dengan objek domain. Sebagian besar entitas gigi, entitas dapat memiliki perilaku yang kompleks. Komponen layanan dan entitas, objek layanan akan sering mengontrol objek entitas yang sesuai. Objek layanan dapat didelegasikan ke objek layanan lain. Komponen batas dan entitas, komponen batas sering dapat mengambil atribut dari komponen entitas. Lalu menjelaskan proses analisis robustness. Pilih use case, buat diagram komunikasi atau diagram urutan yang memenuhi aktivitas use case, ubah diagram komunikasi menjadi diagram urutan atau sebaliknya, untuk tampilan alternatif. Berikut ini adalah elemen-elemen diagram komunikasi UML. Lalu ini adalah variasi dari diagram komunikasi sebelumnya. Berikutnya mengidentifikasi elemen-elemen diagram komunikasi. Pesan dapat menunjukkan nama pesan, panah arah, nomor urut dan menguraikan urutan pesan, daftar parameter yang diteruskan ke objek penerima, kondisi penjaga yang menunjukkan pesan bersyarat, dan parameter pengembalian. Lalu membuat diagram komunikasi. Langkah 1, tempatkan aktor dalam diagram. Langkah 2A, identifikasi komponen batas. Langkah 2B, identifikasi komponen layanan. Langkah 2C, identifikasi komponen entitas. Langkah 2D, identifikasi interaksi tambahan, dan identifikasi metode tambahan. Lalu contoh diagram komunikasi. Dua diagram komunikasi berikut menunjukkan tampilan yang lebih rinci dan pembuatan reservasi. 1. Skenario primer atau berhasil. 2. Skenario sekunder atau gagal. Seperti kamar yang ditawarkan ditolak oleh agen pemesanan. Rincian yang lebih halus telah dihilangkan untuk mengurangi kompleksitas. Berikut ini adalah contoh diagram komunikasi 1, contoh diagram komunikasi 2, lalu diagram urutan. Berikan perspektif berbeda tentang interaksi antar objek. Dapat digunakan sebagai pengganti diagram komunikasi. Dapat dikonversi ke atau diagram komunikasi, buktikan lebih berguna bagi pengembang dan sorot urutan waktu interaksi. Berikut ini adalah identifikasi elemen-elemen diagram urutan. Lalu, fragmen. Diagram urutan fragmen mendukung notasi fragmen. Penggunaan fragmen meliputi menampilkan urutan, menampilkan jalur alternatif, memungkinkan dua atau lebih skenario ditampilkan pada satu diagram, menunjukkan referensi ke fragmen diagram urutan lainnya, dan memungkinkan memecah diagram besar menjadi beberapa diagram yang lebih kecil. Berikut ini adalah contoh fragmen. Lalu contoh diagram urutan. 3 diagram sequence berikut menunjukkan pandangan yang lebih rinci dari create reservation. Ke-1, skenario primer dan skenario sekunder. Dalam satu diagram menggunakan alt fragment. Kedua, skenario sekunder di mana kamar yang ditawarkan ditolak oleh agen pemesanan. Ketiga, diagram urutan fragmen yang menunjukkan detail lebih halus untuk fragmen get reservation details dan termasuk fragmen loop. Detail yang lebih halus telah disembunyikan dalam fragmen. Berikut ini contoh diagram urutan. Contoh diagram urutan yang kedua. Contoh 3 yaitu fragmen diagram urutan. Terakhir adalah ringkasan. Diagram interaksi digunakan untuk mengidentifikasi komponen desain yang memenuhi use case. Lalu interaksi objek dapat divisualisasikan dengan UML seperti communication diagram dan sequence diagram. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.